My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Saat ini perjalanan yang kita lakukan ke berbagai tempat menjadi sangat mudah karena adanya berbagai alat transportasi. Di darat ada berbagai alat transportasi, mulai dari sepeda, motor, mobil, kereta, sampai bus. Sedangkan kalau kita ingin pergi ke jalur udara, sudah ada pesawat atau helikopter dengan kapasitas penumpang yang tidak banyak. Ada juga kapal, baik kapal layar, kapal bertenaga uap, atau kapal motor yang bisa digunakan untuk pergi dengan jalur laut. Namun apa jadinya ya kalau sampai saat ini belum ada alat transportasi yang canggih, tapi masih menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda maupun kapal yang harus didayung. Wah, pasti kita akan sampai tempat tujuan dalam waktu yang sangat lama. Teman-teman, berbagai alat transportasi yang ada saat ini sudah mengalami berbagai perkembangan hingga bisa menjadi transportasi berteknologi tinggi loh. Bila kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Share juga ke teman-teman kalian. Semoga makin menambah wawasan kalian semua ya. Yuk, simak sejarah dan perkembangan berbagai alat transportasi air hingga bisa kita gunakan saat ini. Catatan perjalanan pertama yang diketahui adalah bangsa yang menjajah Australia sekitar 60.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Namun catatan lain perjalanan yang dilakukan oleh manusia purba adalah pelayaran yang dilakukan sekitar 900.000 tahun lalu. Meskipun belum jelas kapan perjalanan laut pertama dilakukan, tapi kapal paling awal yang diketahui digunakan di lautan adalah sebuah kapal kayu sederhana. Bukti ini didapatkan dari penggalian artefak sekitar 7.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Awalnya perahu dikembangkan sebagai alat navigasi sungai untuk mencari ikan di sungai maupun lepas pantai. Seiring dengan berkembangannya peradaban, kapal berkembang untuk digunakan menyeberangi lautan. Kapal kemudian berkembang menjadi kapal layar dengan galei atau tempat awak kapal mendayung kapal dalam dua baris, sehingga kapal bisa melaju lebih cepat. Setelah itu kapal kembali berevolusi, terutama dalam hal ukuran yang digunakan untuk pergi berlayar dengan tujuan berdagang di negara lain maupun perang. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Mediterania mengembangkan kapal yang digerakkan dengan dayung. Kapal terus mengalami perkembangan hingga pada revolusi industri yang berlangsung sejak sekitar tahun 1760. Dikembangkanlah kapal uap dan kapal mesin diesel pertama nih teman-teman. Dengan dikembangkannya teknologi pada kapal, kapal selam juga dikembangkan untuk keperluan militer. Sejarah alat transportasi laut ini tidak hanya berhubungan dengan evolusi kapal saja teman-teman, tapi juga beberapa perkembangan lainnya. Perkembangan ini mencakup navigasi, oseanografi atau studi tentang fisik dan biologis laut, kartografi atau studi dan praktik pembuatan peta, serta hidrografi yang berkaitan dengan pengukuran dan deskripsi laut. Dengan adanya kapal yang digunakan sebagai alat transportasi pertama, ini artinya juga harus ada pelabuhan. Pelabuhan selain digunakan sebagai tempat kapal bersandar, juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya para pedagang. Di pelabuhan juga terdapat komunitas yang beragam, baik secara etnis maupun budaya nih teman-teman. Oh iya, karena merupakan tempat pertemuannya banyak orang dari budaya yang berbeda-beda, pelabuhan juga menjadi tempat pertukaran budaya dari berbagai tempat. Karena merupakan tempat berkumpul banyaknya pedagang dari berbagai daerah, hal ini disebabkan karena pelabuhan merupakan titik pertemuan darat dan laut yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan tempat yang lebih luas.
Sekian dulu cerita sejarah mengenai transportasi air ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.